Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara dalam acara ini. Dan untuk sejenak, marilah kita bersama-sama memikirkan tentang peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang penting bagi kehidupan kita, bagi kebahagiaan kita, bagi keselamatan kita, bagi kesejahteraan kita. Yang pertama kita hendak memikirkan yaitu tentang cara bagaimana kita bisa lebih mengenal Tuhan. Ini merupakan suatu kerinduan yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa berbahagialah orang yang haus dan dahaga akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Merasa haus, dahaga, lapar akan kebenaran merupakan suatu langkah awal di dalam usaha kita untuk mengenal Tuhan. Tetapi di awal pembicaraan kita ini, saya hendak mengatakan bahwa sebetulnya bukan kita yang berusaha mengenal Tuhan. Justru sebaliknya, Tuhan yang mengambil inisiatif untuk mendekati kita, memperkenalkan dirinya kepada kita. Karena tanpa inisiatif dari Tuhan ini, atau yang disebut dengan hidayah anugerah Tuhan, tanpa inisiatif ini, maka kita tidak mungkin akan bisa mengenal Tuhan. Karena kita tidak tahu Dia di mana, siapa Dia. Nah, untuk mau mengenal Tuhan, di dalam usaha kita melakukan apa yang menjadi kerinduan kita, yang tadi diungkapkan dengan kalimat haus dan lapar akan kebenaran, maka kita akan membicarakan mengenai bagaimana cara kita bisa mengenal Tuhan dengan baik. Kita tahu bahwa dalam dunia pendidikan, kita semua belajar dengan mulai bertanya 5 kata tanya yang menjadi teman akrab kita, yaitu apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan kapan. 5 pertanyaan ini akan selalu menemani kita sepanjang usia kita ketika kita ingin belajar sesuatu. Di dalam dunia rohani, kita juga diajak untuk mengenal Tuhan Allah kita dengan menanyakan pertanyaan, siapakah engkau? Karena Dia adalah satu pribadi, Dia bukan apa, tetapi siapa. Dia satu pribadi seperti Anda dan saya. Ketika Saulus yang kemudian bernama Paulus diterpa sinar dari sorga, sehingga dia jatuh dari kendaraan tunggangannya yang mungkin sekali kuda. Dia bertanya, siapakah engkau? Ya Tuhan. Itu kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 5. Waktu itu Saulus sudah belajar dari dan menguasai isi kitab suci orang-orang Yahudi. Dia dididik di bawah didikan seorang profesor yang terkenal, guru besar yang bernama Gamaliel. Jadi pengetahuannya mengenai kitab suci itu sudah luar biasa, melebihi pengetahuan dari kebanyakan orang. Dan di dalam kitab suci tentunya dia belajar mengenal siapa Tuhan. Tetapi aneh bahwa Tuhan yang dikenal melalui menjalankan hukum-hukum agama tidak menemukan dia sebagai satu pribadi. Mendekati Tuhan dengan seperangkat peraturan tidak bisa membawa kita kepada pengenalan terhadap pribadinya. Karena itu Saulus masih bertanya, siapakah engkau Tuhan? Bukan hanya Saulus saja.
Kita baca juga di dalam kitab Lukas pasal 8. Setelah Tuhan Yesus meredakan angin ribut dengan kuasa firman-Nya, murid-muridnya kagum, tercengang, dan mereka bertanya, siapa gerangan orang ini? Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada seorang perempuan berdosa, dosamu telah diampuni, orang-orang yang mendengarnya bertanya, siapakah orang ini? Sehingga dia berani-berani mengatakan dosamu sudah diampuni, memposisikan dirinya seperti Allah yang dapat mengampuni dosa. Dalam Yohanes 21 ayat 12, ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya berada di tepi danau Tiberias, dan dengan satu perintah supaya mereka menebarkan jala mereka ke sebelah kanan perahu, di mana sebelumnya semalaman mereka tidak mendapatkan hasil apapun, tetapi dengan satu kali lempar jala itu ke sebelah kanan perahu, menuruti perintah dari Tuhan Yesus yang ada di tepi pantai, mereka mendapatkan tangkapan ikan yang luar biasa banyaknya, 153 ekor ikan yang besar-besar. Penangkapan ikan yang menakjubkan ini menimbulkan pertanyaan dalam hati murid-muridnya. Tetapi mereka tidak berani mengutarakannya. Mereka hanya tahu bahwa tentunya dia ini Tuhan, karena dia berkuasa di atas danau ini. Sebenarnya pertanyaan ini mewakili kita semua. Dalam hati setiap orang, Tuhan menanamkan keinginan yang seperti tadi saya katakan, untuk kelaparan, kehausan, kerinduan untuk mencari kebenaran. Karena kebenaran itu ada di dalam Dia, maka dengan mengenal Dia, kita mengenal kebenaran. Karena itu, pertanyaannya ditujukan kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus, yang mengatakan dirinya sebagai akulah kebenaran. Keinginan untuk mencari kebenaran itu merupakan kerinduan hakiki yang Tuhan tanamkan dalam hati setiap orang. Keinginan itulah yang akan menuntun kita kepada pencarian, dan dengan anugerahnya kita dapat bertemu Dia. Inilah pencarian terbesar dalam kehidupan manusia, dan kita harus bertemu Dia. Kita harus mengenal Dia secara pribadi. Kalau tidak bertemu Dia, hidup kita tidak punya arti. Hidup kita digambarkan oleh firman Tuhan seperti uap yang kelihatannya hanya sebentar saja, tertiup angin lalu lenyap. Hidup kita akan sibuk mengejar sesuatu yang kosong, fata morgana. Kekayaan, kekuasaan, jabatan, kemasyhuran, gelar-gelar pendidikan tinggi yang kita capai dengan susah payah, semuanya sifatnya sementara seperti uap itu. Kita juga tidak akan membawanya ketika kita meninggalkan dunia ini. Tetapi anehnya kita korbankan waktu, tenaga, bahkan dengan segenap kemampuan, keahlian kita, uang kita, bahkan hidup kita, semuanya kita korbankan untuk mengejar yang sifatnya sementara itu. Karena itu dengarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 33. Carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu nanti akan ditambahkan kepadamu. Kata lebih dahulu berarti kita harus mengutamakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Uniknya, pencarian ini tidak pernah menemukan jawaban yang sempurna. Sebagaimana kita tidak pernah mengenal pribadi pasangan kita dengan sempurna. Demikian juga bahkan apalagi bagaimana kita dapat mengenal Tuhan dengan sempurna. Seandainya kita berhasil mengetahui Tuhan dengan sempurna,
niscaya Dia bukan Tuhan yang sesungguhnya. Jadi kita mengenal Tuhan sedikit demi sedikit, sesuai dengan keterbukaan hati kita kepadanya, dan sesuai dengan pernyataan dirinya kepada kita. Karena itu, kita perlu sering-sering bertanya dalam hati kita, mengikuti kerinduan yang tadi dikatakan kehausan dan kelaparan terhadap kebenaran terhadap Tuhan. Kita perlu sering-sering bertanya kepada Tuhan, siapakah Engkau Tuhan? Yang ingin kita kenal tentang Tuhan, yaitu tentang pribadinya, tentang cara kerjanya, tentang keinginan-keinginannya untuk hidup kita, atau kehendaknya untuk kita, tentang kuasanya, tentang hikmatnya, tentang karakternya. Dan dengan demikian, sedikit demi sedikit kita akan mengenal Tuhan. Saya berdoa kiranya apa yang kita bicarakan pada saat ini memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.